wabarakatuh. Selamat pagi Bu Umi. Pagi Bu Rufia. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gitu. Ya, oke. Bu, untuk hari ini kita ngobrol-ngobrolnya ini ya Bu ya, persiapan untuk supervisi ya. Oh iya. Ya. Mau boleh tanya-tanya sebentar enggak? Oke ya boleh Bu Umi, silakan Bu Umi. Ada apa Bu ya? Gini Bu, saya kan ini kan ada materi baru kan ya Bu. Ya. Ada materi yang mungkin menurut saya itu saya masih agak bingung. Kira-kira nanti ini ketika saya mengajar itu yang mana yang enak, atau mungkin apakah sudah benar dengan cara saya mengajar, dengan cara-cara mungkin tugas-tugas yang saya berikan ke anak-anak, ataukah apa ada perbaikan dari Bu Rufi gitu. Ini kan rencananya nanti minggu depan itu saya akan memberikan materi tentang laporan hasil observasi Bu. Nah itu biar menurut gambaran saya itu nanti ketika memberikan materi itu tidak hanya anak-anak itu melihat dari buku begitu. Jadi saya memberikan waktu untuk anak-anak itu mengobservasi sendiri benda atau hal yang ingin mereka teliti gitu. Gitu. Kira-kira menurut Bu Rufi itu pengajaran saya bagaimana? Karena mungkin nanti ketika proses itu terjadi itu akan menyebabkan anak itu rame gitu loh, bukan kan pasti mereka diskusi terus nanti yang bendanya yang dibawa, kadang saya takutnya nanti yang dibawa anak-anak itu aneh-aneh gitu. Memang saya tekankan ke anak-anak itu buah gitu, saya suruh bawa buah gitu kan. Jadi mereka bawa buah terus nanti mereka observasi, mereka meneliti tentang buah yang mereka bawa begitu. Oh iya Bu Umi. Jadi gini Bu ya, sebelum Bu Umi melakukan pembelajaran di kelas, ini Bu Umi kita sharing Bu ya. Bu Umi pengen tahu nanti bagaimana sih proses pembelajaran Bu Umi di kelas ke anak-anak. Nah ini Bu Umi untuk materinya itu apa Bu yang mau diajarkan? Itu laporan hasil observasi Bu. Oke, laporan hasil observasi. Iya. Kelas berapa Bu? Kelas 10. Oh ya, kelas 10. Iya. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya apa Bu? Kalau tujuan saya itu anak-anak itu dapat mengetahui, pertama mereka dapat mengobservasi atau meneliti dulu. Nah setelah mereka meneliti sendiri, mengobservasi sendiri, nah mereka nanti menuliskan hasilnya gitu. Itu mungkin nanti yang jadi tugasnya pun nanti yang saya minta adalah hasil dari observasi tersebut begitu. Oke ya. Rencananya Bu Umi nanti yang dilakukan di pertemuan pembelajaran itu apa Bu yang disiapkan? Saya disiapkan pertama mungkin yang RPP-nya dulu ya Bu ya. Tapi ya saya tidak tahu RPP saya ini udah benar apa tidak kan begitu. Nah itu terus yang mungkin nanti yang saya siapkan juga di kelas itu ya siswanya. Jadi saya pertama tuh harus memberikan informasi dulu ke anak-anak buah apa dulu yang dibawa. Saya takutnya tiba-tiba nanti mereka bawa durian. Kan jadi kacau Bu ya kelas kan begitu. Jadi saya memang dari awal tuh bawa buah-buahan yang sekiranya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan tidak bawa menyengat gitu loh Bu. Gitu. Terus untuk tugas-tugasnya, nah ini yang saya tugasnya itu yang masih saya agak bingung kan, karena kelasnya itu nanti adalah bermacam-macam anak ya Bu. Apakah boleh itu atau mungkin saya itu salah atau tidak, itu ketika saya memberikan tugas itu bermacam-macam. Jadi mungkin ada anak yang bisa apa, nanti biar mereka melakukan itu. Kalau ada yang tidak bisa ya bisanya mereka apa. Jadi bisa-bisa nanti tugasnya itu berbeda-beda gitu. Strateginya Bu Umi untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan itu menggunakan strategi apa Ibu? Mungkin nanti diskusi dulu ada Bu, terus nanti setelah diskusi terus ada beberapa nanti yang presentasi gitu. Oke, nanti rencananya di pembelajarannya Bu Umi itu kan tadi ada yang membedakan Bu ya. Membedakannya itu dari segi apa Ibu? Dari kemampuan mahir di elektronik ya, dengan aplikasi-aplikasi yang mungkin mereka punya, bisa Canva monggo silakan. Kalau mau yang pakai PowerPoint, mereka bisa PowerPoint silakan. Tapi mungkin yang hanya bisa mengetik pakai Word
gitu yang tanpa ada desain-desain ya mungkin makalah Ibu. Jadi seperti itu. Hasil produknya berupa Tugas itu hasil laporan itu kan ya. Tapi nanti bisa nanti kalau namanya file itu bisa Word itu yang makalah atau nanti yang Canva itu yang tadi PowerPoint begitu. Oh, berarti hasil produknya nanti ada makalah sama ya mungkin kayak ya Canva begitu. Canva atau PPT, gitu. Canva atau PowerPointnya gitu. Apakah dari pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Umi ini sudah melaksanakan salah satu metode pendekatan pembelajaran berdiferensiasi Bu? Kalau menurut Bu Umi? Saya mohon maaf ya Bu ya, saya juga nggak tahu tentang teori diferensiasi bagaimana. Jadi saya tahu, saya hanya melihat dari lapangan Ibu. Kalau menurut Bu Umi pembelajaran diferensiasi menurut Bu Umi itu apa Bu? Menurut pemahamannya Bu Umi? Pemahaman saya ya, karena different kan berbeda ya Bu ya. Jadi yang saya tangkap itu mengajarnya itu tergantung siswa yang kita dihadapi gitu. Jadi kadang saya pikir kalau diferensiasi itu memungkinkan dari apa Ibu? Mungkin dari pendekatannya, metodenya, terus mungkin saya bisa dari tugas-tugasnya yang berbeda gitu. Jadi saya kurang paham apa betul pemahaman saya apa tidak itu saya kurang paham gitu. Tadi Bu Umi sudah menyampaikan Bu ya, bahwa diferensiasi itu ada perbedaan. Nah itu perbedaannya Bu Umi, pembelajaran yang akan dilakukan itu nanti dari hasil produknya. Produknya. Tadi Bu Umi ada makalah, terus ada lagi bisa PPT. PowerPoint atau yang Canva. Ya sekarang kan lagi boomnya Canva ya, Bu, anak-anak lebih suka itu. Gitu. Terus Bu Umi juga tadi anak-anak disuruh bawa apa Bu untuk buah? Buahnya itu bagaimana Bu buahnya? Saya terserah mereka Ibu. Apakah sama buahnya? Enggak. Saya memang mintaknya berbeda. Buahnya berbeda. Berarti berbeda lagi Bu ya dalam. Bisa itu juga termasuk. Untuk apa? Media pembelajarannya ada yang buahnya tidak hanya satu macam. Enggak. Untuk ini Bu, untuk hambatan atau gangguan yang bisa muncul yang terjadi dalam proses pembelajaran yang akan Bu Umi lakukan apa Bu? Salah satunya anak tidak bawa buahnya Bu. Begitu. Terus jadi Bu Umi bagaimana cara mengatasinya? Nah itu rencana saya kalau memang anak tidak bawa buahnya, apakah saya juga seperti kepikiran apakah anak itu meneliti atau mengobservasi benda yang pembelajaran nanti terjadi. Nah itu rencana saya ya mungkin mereka observasi di dalam kelas atau di luar kelas Bu. Mungkin benda-benda yang ada di dalam kelas kalau memang kurang bermanfaat gitu atau mungkin kurang menarik mungkin ada di luar kelas, mungkin tanaman yang ada di sekitar sekolah atau gitu Bu. Rencananya Berarti sudah menemukan solusinya Bu ya. Tapi nggak tahu itu benar atau tidak gitu loh Bu. Itu kan hanya di kapan Bu waktu pelaksanaannya ini dilaksanakan kapan untuk pembelajaran? Rencana saya menurut yang dari jadwal pembelajarannya itu soal minggu depan. Minggu depan. Minggu depan. Terus nanti Ibu punya apa ukuran keberhasilan dari pembelajaran Bu Umi nanti yang akan dilaksanakan? Saya kekurangannya adalah penilaian ya Bu. Jadi karena saya juga kadang masih bingung penilaiannya itu nanti apakah penilaian diskusinya, proses diskusinya atau hanya penilaian dan tugas yang diselesaikan. Nah kalau memang hanya tugas yang diselesaikan kan beda ya Bu, nanti menilai antara yang makalah dengan yang PowerPoint atau Canva itu kan, nah itu yang apakah saya samakan nilainya atau poin-poinnya atau mana yang, karena otomatis dari prosesnya kan lebih susah yang PowerPoint ini daripada yang makalah ya Bu ya. Itu makanya apakah saya samakan aja nilainya atau yang PowerPoint ini nilainya dapat lebih gitu. Kira-kira saya minta saran dari Bu Via gitu loh. Kira-kira bagaimana itu untuk penilaiannya itu. Untuk penilaiannya Bu ya. Bu Umi punya kriteria untuk penilaiannya.
Pokoknya yang paling Kan penting tugasnya kan berbeda. iya. Berarti ada kriteria nggak untuk setiap tugas yang berbeda itu? Oh, yang paling penting informasi yang diberikan lengkap. Oh gitu. Berarti Iya. Bu Umi sudah punya standar ya? Iya, kan ada kan ya untuk teks kan ada strukturnya itu lengkap, isinya lengkap. Cuma ya untuk yang bentuknya itu yang saya bingung apa dibedakankah nilai antara yang makalah dengan yang poin-poin tadi itu. Oke ya. Kalau sudah itu Bu Umi persiapannya untuk pembelajaran ini apa Bu? Rencana persiapannya untuk pembelajaran Persiapan ya. Kemarin saya udah bilang ke anak-anak itu suruh bawa buahnya. ya. Kira-kira saya sudah membentuk kelompok gitu. Nah, kelompoknya mereka apa gitu sudah. Oke. Itu ya. Saya mungkin bisa Persiapannya. itu Oke. ya. Dilaksanakannya Minggu depan. minggu depan. Oke. Ya. Mi, jadi nanti di kelas berapa Bu rencananya? Setelahnya di 10.3 itu. Oh di 10 Ya. ya. Untuk pelaksanaan ini sudah ada jadwalnya Bu ya. Sudah, Jadi iya. Bu Umi sudah ada persiapan yang disiapkan juga Bu ya. Iya. Pembelajaran yang akan Bu Umi laksanakan. Oke. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Nggak ada Bu, mungkin nanti minta tolong nanti dinilai lah Bu, mungkin ada kekurangan dari saya atau yang perlu diperbaiki. Ini kan soalnya baru gitu menurut saya Ibu. Oke ya. Semangat ya Bu Umi, Iya. semoga sukses dan berhasil. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Umi, semoga lancar. Ya, Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Yang nggak masuk siapa? Jibril, sebelahmu siapa Jibril? Zaki nggak masuk. Oke, sebelumnya akan Ibu absen hari ini 10.3 ya. Aditya masuk. Hadir, oke. Aisyah, Akbar, Amel, oke. Nah, berarti semua udah masuk semua, tinggal Zaki sama Rian ya yang belum masuk. Oke. Oke, hari ini adalah kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin yaitu teks LHO. Apa LHO? Laporan hasil observasi. Kemarin yang kamu buka teks yang ada di ULKS kalian itu adalah contoh teks LHO, ya kan? Berarti kamu sudah tahu tuh teks LHO seperti apa modelnya, ya kan? Nah, sekarang yang pembelajaran hari ini itu adalah kalian membuat atau menulis teks LHO. Kalau kemarin adalah kalian mengetahuinya strukturnya, berarti sekarang adalah menulis atau membuat teks LHO-nya. Jadi kalian sekarang membuat penelitian sendiri. Itu ya. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, saya ingin mengulang lagi sih. Ada yang bisa menyebutkan nggak apa sih teks LHO atau laporan hasil observasi itu? Ayo, masa lalu deh barusan lo 2 hari yang kemarin lo pembelajarannya udah lupa apa LHO? Laporan hasil observasi. Observasi itu apa sih? Pengamatan. Berarti laporan itu apa? Ayo. Kalau kan observasi, pengamatan, laporan hasilnya kan ya. Jadi nanti yang saya lakukan adalah kamu melakukan pengamatan, terus melakukan laporan atau menulis laporan dari pengamatan tersebut, ya kan? Nah, hari ini yang di depan apa? Itu sudah Ibu membawa 3 buah. Ada buah mangga warna apa? Mangga kecil dan mangga besar. Terus nanti ada yang jeruk. Nah, tugas kalian saat ini adalah kalian nanti berkelompok. Nah, kalian nanti observasi buah yang ada di kelompok kalian. Di sini ada yang ditanyakan? Beneran? Itu tukang tegal, ya kan? Ya, jadi sekarang kalian membentuk kelompok masing-masing. Silakan diobservasi buah yang ada di kelompokmu. Boleh, kalau kamu makan kamu cicipi boleh. Ya. Kalau kamu mau jangan dibuang masing. Oke? Ya. Ya, silakan. Perlu dirubah, kalau yang perlu dirubah
jeruk sankis. Bisa kan pegang pisang? Bisa lah. Ya. Coba dibuka. Udah dibuka di. Oh kan ada dalam kerasnya. Dibagi dua loh. Nah, boleh, mau gitu boleh. Nah, itu boleh, terserah. Kamu mau yang mana? Saya tahu kamu di dalamnya modalnya apa. Nanti ada salah satu temanmu yang siapa Nadine, kertas ya, kamu tulis kulitnya warna apa, terus isinya gimana. Nia yang tulis. Nanti yang itu. Nah, coba dirasa, nanti kamu dilihat seratnya bagaimana, bijinya bagaimana, diamati. Kan ini pengamatan toh, observasi. Ayo. Bagaimana rasanya, manis atau kecut? Sankis. Nanti silakan dicari jeruk sankis itu apa sih gitu loh kan. Nah, dibagi 5, siapa yang mau. Dari warna apa, kuning, terus ininya ini saya yang serat tadi. Biasanya yang ini itu nggak di gini diurut, langsung diambil karena seratnya manis. Tapi kamu boleh tulis mangganya, kan kuning ya. Nah, kecil, bentuknya kecil, mangga apa yang namanya? Sudah? Nanti ditulis ya kulitnya warna apa, terus bagaimana mungkin rasanya, dagingnya. Nah, separuh dulu aja nggak usah. Nah ini, nanti kamu kan dicoba rasanya toh. Dicoba rasanya bagaimana. Nah, bisa kelompok. Sudah tahu, sudah diamati. Ini pengamatan benar-benar kalian amati. Kalau perlu dihitung berapa butir, itu masih gitu. Dalamnya nanti bulir-bulirnya jeruk dihitung. Terus apa ya kamu amati ya? Kamu amati itu apa? Umi di sini. Gimana? Teksturnya lembek atau masih kurang mateng atau bagaimana? Banyak seratnya enggak? Bisa kamu hitung nggak berapa seratnya dalam satu gigitan? Mungkin bisa kamu hitung seratnya ada 1, 2, 3 gitu. Jangan kita terlalu serius-serius. Masa kamu langsung ya apa caranya hitung seratnya? Dah, manis. Dah, enak kan? Ini bagian makan enak langsung lemun nanti di sini. Dah, sudah tahu kan? Manfaatnya sudah tahu? Manfaat buah mangga? Silakan dicari, mulai kamu dari ke internet manfaat buah mangga itu apa. Tadi akan jelaskan. Rasanya bagaimana, teksturnya berserat atau tidak atau apa gimana. Mungkin bijinya termasuk besar atau kecil. Kecil. Ada yang mau mengamati bijinya sekalian? Enak hadi bagian nyicip. Gimana Han? Rasanya mana? Besok dibawakan lagi dah Hadi. Enggak perlu. Kalau masih kurang nanti dibawakan lagi ya. Enak sih, manis. Manis kan? Oke, manis. Semanis bumi ya? Oke. Manis, semanis saya kan? Kamu manisnya kamu kayak anak. Gimana? Rasanya jeruknya
Enggak ya, oh ya Allah, saya tidak segar ya. Kira-kira besok dibawa lagi mau nggak ini? Mumpung ya, iya Ji mumpung. Pintar. Karena SMA sini baru pintar-pintar. Mama dia tuh juga pintar-pintar. Bagus. Mau pintar memanfaatkan keadaan. Nah, gimana hasil kelompoknya? Sudah diamati buahnya? Sudah siap? Nah, sekarang adalah tugas kalian adalah menjabarkan atau menjelaskan kepada kelompok lain hasil pengamatan kalian, ya kan? Nah, kira-kira siapa yang mau duluan maju? Kelompok 1, 2, 3 yang mana duluan? 1 duluan? Yang mau ke depan? Oke, kelompok 1 siapa yang mewakili? Adika? Halo Adi. Siapa yang maju? Aditya sama Nio. Oke, silakan. Bagaimana hasil penelitian kalian, hasil observasi kalian? Itu nggak tulisannya nggak dibawa. Grogi ternyata ya, lagi bumi grogi ya. Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini mau Melaporkan tentang hasil observasi buah mangga kami. Nah, dari buah mangga kami itu bentuknya tadi itu kecil, terus berwarna kuning. Terus itu waktu dikupas agak susah sih. Kenapa? Susunya kenapa? Terlalu lembek kah atau gimana? Ya, teksturnya terlalu lembek. Oh, Terus lembek. seratnya itu banyak. Terus airnya yang di mangga itu terlalu banyak. Oh gitu, sudah keluar sudah. Oke. Terus kira-kira apa sih mangga itu? Bisa dijelaskan apa buah mangga itu? Mangga atau magelang adalah nama sejenis buah, demikian pula nama pohonnya. Mangga termasuk ke dalam anggota dan suku Anacardiaceae. Iya. Nama ilmiahnya adalah Mangifera indica. Terus manfaat dari buah tadi apa? Buat kenyang gitu. Ya, sangat senyum buat kenyang. Terus ada lagi buat menjaga kesehatan pencernaan, sumber nutrisi yang baik, meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin A pada mangga penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Terus Hanya itu berarti ya. Ya. Oke. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Gimana hasil pengamatan dari kelompok 1? Bagus. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kalau yang sudah mau silakan. Mau di depan lagi nggak apa-apa. Terus selanjutnya kelompok kedua yang jeruk. Siap yang jeruk? Jeruk, 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 jeruk. Siapa yang mewakili dari kelompok 2 jeruk? Oke, Mia dan Radin. Cesha. Cesha. Imut-imut ya berawet ini ya saya. Bingung. Ya. Perkenalkan dulu diri dari kelompok 2. Iya. Semangat, gak usah malu. Nanti kalau malu nggak malu ya. Biar nggak kelihatan kosong, maju. Biar di syutingnya nggak kelihatan kosong. Maju di situ nanti bisa pindah lagi. Biar nggak kelihatan kosong. Assalamualaikum. Bentar. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mendeskripsikan dari teks LHO yaitu jeruk Saintis. Berarti yang diamati jeruk saintis ya. Oke, silakan. Manfaat jeruk saintis adalah jenis jeruk yang mudah untuk didapatkan, hampir sulit bagi
deskripsi bagiannya bagaimana? Jurusan KIS memiliki kulit berwarna hijau. Isi dari buah tersebut berwarna kuning keorangan. Mempunyai rasa manis, memiliki tekstur banyak airnya atau lunak, memiliki sedikit biji. Gitu. Terus untuk deskripsi manfaatnya bagaimana? Sebagai antioksidan, tekanan darah, jaga kesehatan dan Sudah ada yang ditambahkan lagi dari penelitian kalian dari pengamatan jurusan KIS-nya? Cukup. Oke. Silakan ditutup. Sudah? Iya. Grogi ternyata kalau begitu ya. Ada cowok-cowok cakep di sini makanya grogi. Oke, selanjutnya kelompok ketiga. Kelompok ketiga. Weh, maju semua. Akhirnya habis maju. Akhirnya habis semua maju, Jis. Silakan. Diskusi bagian sama sudah ada. Diskusi manfaat sama ini. Itu nomor. Adalah itu sih nama apa? Deskripsi dulu apa pengertian dulu. Manfaat terakhir. Mangga dulu, mangga ada lagi. Ya, ini kelompok ketiga kita kasih tepuk tangan buat kelompok ketiga. Ingatnya ya, grogi. Aja. Dulu ada. Silakan kelompok ketiga. Namanya sudah diulangi. Oke, sudah. Ya, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil pengamatan terhadap buah. Apa sih mangga itu? Salah satu jenis buah-buahan yang berkeping buah atau dikotilen dengan batang yang lurus, besar dan kuat serta akar yang jauh masuk ke dalam tanah. Terus setelah itu habis pengertiannya terus deskripsi bagian 5 yang membaca. Oh, belum semua ya. Kulitnya berwarna hijau, buahnya berwarna oranye, rasanya manis, tekstur lembut dan sedikit berserat. Oke, terus Manfaat buah mangga, sumber nutrisi yang baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh. oke, terima kasih. Sudah selesai? Terima kasih untuk kelompok 3. Akhirnya dia mau maju ya. Berapa hari kemarin dulu maju tidak pernah mau maju dia. Nah, ya, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya, nggak boleh makan buah ya. Kalau kapan lagi pembelajaran belajar makan buah. Buahnya manis-manis lagi kayak bumi. Benar kan? Ya, gitu. Jadi bagaimana pembelajaran ini yang bisa kalian dapatkan apa? Ada yang bisa memberikan bagaimana? Pembelajarannya manis, buahnya manis. Terus, berarti karena kebetulan yang bawa yang kalian bawa adalah manis. Kalau nanti suatu saat yang diamati termasuk buah yang mungkin yang belum matang ya mungkin rasanya tidak manis kan gitu ya. Itu kejutan ya. Jeruknya kebetulan ya, padahal hijau warnanya, kok ya manis gitu ya. Karena yang bawa bumi. Coba mungkin yang bawa orang lain mungkin agak kecil gitu. Iya gratis. Itu juga poin yang penting. Gratis, gitu saya. Iya. Oke. Bagaimana berarti menyenangkan pembelajarannya? Nah, kayak gini terus pembelajarannya. Besok kasnya tolong coba berdarah di sini. Ya tolong ya uang kasnya disiap-siapkan untuk buat tiap hari. Oke? Ya iya masa bumi terus ada durasi untuk buah. Ya lah kan gitu dong. Ya. Oke. Jadi pembelajaran ini yang
benda yang lain kamu mengamati mungkin handphone juga boleh. Jadi LHO itu adalah proses pengamatan dan ini nanti bisa kalian gunakan ketika kalian menulis karya ilmiah. Itu mungkin nanti waktu kuliah atau nanti di tempat-tempat yang lain ada lomba karya ilmiah pengamatan. Tes LHO ini bisa kalian gunakan. Dan yang paling penting tes LHO itu ada 3 struktur, ya kan? Masa lupa tadi sudah dijelaskan. Tadi kan sudah ada. Apa yang pertama strukturnya? Ayo dibuka lagi, masuk lagi. Maksud tadi itu, maksud kemarin. Ya kan, yang pertama itu pengertian umumnya, ya toh. Setelah itu deskripsi. Setelah itu deskripsi. Hanya 3 ini yang perlu kalian pelajari. Jadi ketika kamu menulis tes LHO, kamu mengadakan laporan observasi, kalian cari dulu apa sih yang benda yang ingin kalian amati. Terus kamu cari kamu teliti lagi bagian-bagian dari benda yang kamu amati. Terus manfaat dari benda yang kamu amati itu apa? Hanya itu. Di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Karena waktunya ini sudah habis gini adalah kalian ada istirahat. Pasti sudah lapar semua tuh ya kan? Kan sudah tuh. Evaluasinya sudah ada 2. Nanti setelah itu silakan makan nasi ya. Beli sendiri. Dan dari sebelumnya lagi, oke? Ya, sekian dari dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Waalaikumsalam, Bu Fia. Gimana Bu Umi hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke ya, Bu Umi, hari ini kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi ya Bu Umi. Tujuannya untuk kita ngobrol hari ini adalah kelanjutan dari kemarin. Kita kan sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi tentang pembelajaran yang dilakukan Bu Umi di kelas. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pasca observasi Bu Umi dari tindak lanjut pembelajaran Bu Umi yang kemarin sudah diobservasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasilnya. Ya. Nah, jadi nanti aja Bu ya. Nah, gini dari hasil observasi Bu Umi selama pembelajaran di kelas kemarin materinya tentang laporan hasil observasi Bu ya. Nah, pada saat observasi saya sudah menemukan di pembelajaran yang Bu Umi lakukan itu sudah ada metode dari pendekatan pembelajaran berdiferensiasi Bu Umi. Jadi bisa dilihat dari diferensiasinya itu dari konten di mana bahan ajar yang dipakai oleh Bu Umi di kelas itu sudah ada menggunakan perbedaan dari buah-buahan macam-macam. Iya, buahnya berbeda. Ya, buahnya berbeda ya Bu. Kemudian Bu Umi juga didiferensiasi produk Bu. Produk yang dihasilkan oleh siswa kemarin di pembelajarannya Bu Umi itu sudah menggunakan hasil produknya dari siswa nanti makalah dan tugasnya memang makalah sama yang berbentuk nanti poin-poinnya. Bisa dari Canva. Gitu. Nah, itu sudah menunjukkan adanya pembelajaran diferensiasi. Itu diferensiasi. Terus kemudian untuk siswa-siswi di kelas juga dalam mengikuti pembelajaran saya lihat mereka juga aktif Bu ya dan memenuhi tugas yaitu membawa petunjuk yang sudah Bu Umi jelaskan ke anak-anak sudah sesuai Bu dan mereka sudah mengikuti prosedur pembelajaran. Kemudian Bu Umi juga sudah menyampaikan di awal itu tujuan pembelajaran juga sudah tersampaikan. Kemudian apa yang ingin dicapai pada pembelajaran hari itu sama Bu Umi juga sudah disampaikan. Kemudian Bu Umi juga menghubungkan pembelajaran itu sesuai dengan kehidupan yang terjadi di kehidupan anak-anak sehari-hari Bu dengan menggunakan perbedaan buah-buahan dan buah-buahan tersebut adalah buah-buahan yang memang dikonsumsi ada di sekitar mereka bisa mudah didapatkan Jadi anak-anak dalam proses pembelajaran itu bisa menyampaikannya dengan jelas
juga terlihat aktif selama pembelajaran. Kemudian ini Bu Umi, di tengah-tengah pembelajaran saya lihat itu ada beberapa anak yang mungkin karena ini Bu ya sudah mulai merasa ada rasa mungkin bosan atau perhatiannya sudah kurang fokus Bu Umi. Oh iya. Saja mungkin bagaimana Bu Umi mungkin punya apa Bu di pembelajaran berikutnya itu ada nggak cara untuk mengatasi hal tersebut? Itu kemarin saya temukan ada beberapa anak Bu yang sepertinya dia sudah selesai kemudian kok agak merasa bosan gitu. Ya. Bagaimana dengan mungkin Bu Umi ini kan ada sedikit kendala dalam hal tersebut, apa Bu Umi ada solusi Bu? Untuk sementara ini yang berapa saya kali ngajar di 10.3 itu Bu, kan anaknya berbeda-beda Bu ya cara menangkapnya ya Bu. Iya. Ada yang sudah cepat, ada yang kadang itu masih bingung yang mau dikerjakan. Iya. Nah itu kadang ya mungkin saya masih belum bisa menilai anak mana yang cepat pemikirannya dengan yang tidak. Jadi kadang ketika saya sudah fokus ke kelompok yang satu ini, ya sini sudah selesai gitu kan ya Bu. Cuma dari kemarin untuk pembelajaran kemarin itu ada kayak semacam ide baru gitu loh Bu saya itu. Biar anak-anak itu tidak hanya di situ itu, apakah saya perlu buat pembelajaran di luar gitu loh Bu. Gitu. Jadi memang mau observasinya yang di luar gitu. Di luar kelas. Iya. Karena rencananya apa Bu yang mau dilakukan? mungkin kalau mau yang anak-anak itu dibawa ke mungkin kayak kebun bibit gitu kan, atau mungkin kemana. Jadi kan anak-anak kan bisa fokusnya itu kan bisa bermacam-macam. Jadi anak yang kan ada anak SMA sekarang kan gampang bosan ya Bu. Iya. Apalagi kemarin kan jarang sekali gitu kan yang berinteraksi dengan yang mereka hanya dengan kelompoknya dengan buah-buahannya itu gitu kan. Saya kemarin tanya kenapa enak di luar Bu gitu, apa perlu saya pembelajaran di luar kelas, tapi kok di luar kelas itu modelnya seperti apa, itu harus saya pikirkan lagi gitu kan Bu. Karena saya melihat anak-anak itu unik-unik gitu loh Bu. Tapi pemikiran mereka, cara kerja mereka itu kadang kemarin ada buah sampai diucek-ucek gitu. Kadang kayak saya bosannya kan dia dengan itu. Terus ini ngapain buahnya ini diapakan gitu kan. Jadi kok mungkin pembelajaran di dalam kelas seperti itu mungkin mereka yang sudah selesai gitu ya terus lapo ini mau ngapain gitu. Kalau dibawa keluar kelas, nah itu saya juga kepikiran kedua kelas itu model kayak apa. Kalau mau yang nanti keluar kelas kayak ide saya ke kebun bibit, terus nanti bagaimana itu juga saya ini masih dalam proses difikirkan gitu. Itu soalnya kan anak-anak tuh berbeda-beda gitu loh Bu. Jadi saya karakternya berbeda-beda itu yang sekarang saya susah. Jadi harus menyelami anak satu-satu dulu gitu. Kalau menurut Bu Umi ada nggak Bu cara yang mengurangi kebosanan yang ditemukan di pembelajaran kemarin itu Bu? Biasanya tuh anak-anak tuh tertarik kalau mereka disuruh browsing di internet. Browsing di internet. Jadi mereka tuh bisa nyari-nyari kan, jadi sudah mainan gadget gitu kan Bu, buka ini buka itu, mungkin itu bisa di browsing di internet. Ada lagi Bu yang bisa mencairkan suasana yang awalnya anak-anak itu bosan terus jadi semangat lagi. Apalagi Bu? Apa perlu keluar tapi nggak bisa. Masa karena gurunya itu? Apa saya yang kurang pendekatan? Kalau dari gurunya Bu Umi merasanya bagaimana? Kok bisa membuat anak-anak jadi bosan gitu Bu? Apa yang Bu Umi rasakan? Saya rasakan itu selama kan mungkin wajah saya kan sangat Bu ya. Jadi kan anak itu kadang mungkin takut gitu kan, gitu loh Bu. Solusinya apa Bu untuk mengatasi hal tersebut? Suka bercanda gitu Bu. Oh iya, suka bercanda kayaknya. Iya, bercanda gitu sama mereka. Gitu. Terus itu pernah nggak Bu dilakukan di kelas? Saya kalau bercandanya itu karena saya kalau bercanda itu kan agak susah bahasanya. Biasanya bercanda kan pakai bahasa Surabayaan ya Bu. Nah kalau pembelajaran kan harus bahasa Indonesia yang kadang itu kan ya. Itu ya agak kaku gitu Bu. Jadi kalau di luar kelas baru yang kayak bahasa Surabaya lebih enak kalau bercandanya begitu.
Tapi pernah dilaksanakan Bu ya? Itu yang jarang sih Bu. Tergantung tergantung suasana. Iya, anaknya juga gitu. Terus ada lagi nggak Bu selain diajak bercanda, mungkin ada metode apa gitu Bu yang bisa mencairkan suasana yang awalnya di kelas itu awalnya agak tegang atau membosankan, terus ada metode apa Bu yang dilakukan di kelas itu Bu supaya mencairkan suasana anak-anak nggak jadi bosan? Apa ya yang nggak bosan gitu? Apa perlu permainan gitu kan? Games gitu kan? Games. Bu Umi yang pernah tahu atau yang pernah dilaksanakan apa Bu untuk mencairkan suasana? Saya belum pernah, karena cuma saya ngobrol aja Bu ya. Selama yang saya kerjakan pun saya itu ngobrol. Cuma kalau yang games itu saya pernah lihat sih dari internet itu dari kayak membuat pertanyaan-pertanyaan kayak TTS gitu loh Bu. Cuma kadang saya mikir itu cocok nggak di SMA atau gimana gitu. Tapi pernah dilaksanakan Bu? Belum. Oh belum pernah dilaksanakan. Belum. Kalau Bu Umi tadi bilang kan ada permainan, permainan games gitu. Mungkin Bu Umi pernah tahu gitu apa yang permainan atau games yang bisa membuat anak-anak itu jadi bersemangat lagi Bu? Games yang berarti ya disesuaikan sama materi juga dong Bu. Apa perlu apa bebas gitu permainannya? Kalau misalnya bebas, yang untuk permainan yang bebas diterapkan di pembelajaran, apa yang mungkin pernah Bu Umi pernah tahu itu games atau permainannya? Biasanya saya memikirkan sih yang berhubungan dengan bahasa Indonesia ya Bu. Iya. Jadi gamesnya paling kalau nggak TTS Ya. atau nggak pilih-pilih itu apa tebak-tebak kata gitu. Tebak kata. Terus ada lagi Bu? Apa lagi ya yang berhubungan dengan bahasa Indonesia ya? Itu biasanya Tebak kata. iya tebak kata gitu. Karena berhubungan dengan diksi kan Bu. Ya. Bahasa gitu. Itu Itu yang saya pernah pikirkan. dilaksanakan? Belum. Oh belum. Cuma ya iseng-iseng aja itu, tapi di luar itu karena Di luar. saya belum pernah buat gamesnya gitu. Belum pernah buat iya. gamesnya. Bu Umi untuk pembelajarannya kan kemarin ditemukan ada rasa bosan dengan pembelajaran dari permainan, games atau metode tadi yang Bu Umi sebutkan. Apakah Bu Umi ada rencana untuk gitu ya Bu ya. Jadi bisa dimasukkan di sisi tengah-tengah pembelajaran ketika anak selesai gitu. Iya. Bisa saya masukkan. Mungkin bisa tebak-tebak buah Bu. Nah boleh. Iya mungkin bisa kayak iya itu tebak kata buah itu kan atau yang pleset-plesetan buah. Iya. Oh iya bisa itu Bu. Oh iya Bu, terima kasih Bu idenya. Saya coba nanti. Nah itu rencananya kalau sudah menemukan solusi dari permasalahan sesuai yang tiba-tiba di tengah pembelajaran bosan, Bu Umi tindak lanjutnya apa Bu? Berarti yang harus saya lakukan berarti ya untuk mencairkan suasana itu ya games tadi itu yang bisa dilakukan dalam pembelajaran. Iya. Apa sih namanya itu istilahnya Bu kalau di tengah-tengah itu? Ice breaking. Iya mungkin itu istilahnya itu. Pak kata kalau ice breaking Bu Umi yang kayak tepuk-tepuk gitu bukan? Itu bisa. Bisa itu. Ya. Mungkin ada lagi Bu kalau Ibu pernah ikut pelatihan atau pernah lihat di video pembelajaran itu pakai games. Games. Yang kayak pakai aplikasi apa ya kalau teman itu pakai aplikasi quizzes ya itu gitu-gitu. Ya apalagi kan anak zaman sekarang kan seneng pakai ya gitu. Coba Bu itu. Ya, harus bisa. belajar dulu. Ya. Belum pernah belajar quizzes soalnya saya. Ya. Berarti Bisa nanti dicoba lagi. langkah sudah tahu ini Bu bisa dengan ice breaking terus quizzes. Bu Umi apa yang akan dilakukan langkah untuk pembelajaran ini berikutnya mengatasi kebosanan siswa apa Bu? Yang kemarin yang saya pikirkan itu tadi Bu mau coba untuk materi LHO ini di luar kelas. Iya, di luar Terus kelas. ada lagi Ya membuat itu biar anak-anak itu yang tidak monoton mungkin lebih bebas. Mereka bisa memilih observasinya bisa yang mereka tertarik bukan ditentukan buah-buahan. Iya. Mungkin lebih mereka tertarik yang apa tergantung mereka sendiri. yang Gitu. menentukan. Iya. Oke. Biar lebih Kira-kira bebas. lebih bebas. Kira-kira dari rencana yang mau Bu Umi laksanakan
hambatannya adalah transportasi sananya atau mungkin nanti perizinannya gimana. Tapi kalau memang yang ide dari ibu tentang yang biar suasana cair itu, ya berarti hambatannya ya kok mungkin bukan hambatan sih karena belum saya alami kan ya. Jadi saya harus belajar lagi kan tentang ice breaking itu bagaimana macam-macamnya. Kalau iya selama ini siapa tahu kan kalau yang tepuk-tepuk itu aja gitu kan. Saya pikir kalau tepuk-tepuk tuh mohon maaf ya Bu ya kayak anak TK gitu loh Bu. Gitu. Jadi makanya saya tidak terapkan di anak SMA gitu. Mau cari ice breaking yang sesuai dengan makanya SMA. Iya gitu. Mungkin mau cari-cari yang cocok sama anak SMA tuh yang model kayak apa gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk masalah pembelajaran yang membosankan, apa ada lagi Bu? Mungkin yang mau Bu Umi lakukan? Iya, untuk membosankan ini kemarin sudah saya coba-coba itu biar medianya nanti berbeda-beda. Medianya Kan berbeda. iya, Terus mungkin ada lagi Bu mungkin? apa ya untuk biar tidak bosan ya itu suasana kelas bukan ada masuk lah itu. Oh iya, suasana kelas Iya. juga, iya. Apa itu juga termasuk unsur membosankan buat anak bosan gitu? Ya, menurut Bu Umi suasana kelas di yang kemarin Bu Umi pembelajaran itu suasana kelasnya anak-anak. Iya, jadi anak yang kan mungkin anak yang nggak biasa stay di tempat satu gitu, mungkin bisa nanti dibuat mereka di mana mungkin observasi di luar kelas gitu. Itu solusinya Bu ya. Mungkin untuk iya, mengatasi gitu, karakter bisa. anak-anaknya yang Iya, yang anak-anak yang nggak bisa diem di satu tempat satu itu. tempat Iya. itu. Oke, Umi. Menurut Bu Umi, apa yang dilakukan Bu Umi dalam pembelajaran kemarin di kelas yang sudah saya observasi itu apakah sudah sesuai Bu dengan rencana pembelajaran yang sudah Bu Umi rancang? Sesuai secara garis besar iya Bu. Cuma ternyata ketika prosesnya ada beberapa bunyi yang nggak sesuai dengan yang kan karena tergantung siswanya ya Bu ya. Iya. Caranya awal tuh anak itu bisa menjelaskan dulu buah mereka yang mereka bawa. Ternyata ada beberapa anak tuh yang buahnya sudah dikerumuti, sudah dimakan, sudah gitu. Jadi kan belum itu jadi gitu aja. Jadi kadang yang maunya saya mau materi ini nanti ada tahapannya ternyata sama anak SMA yang kayak gitu ya bisa berubah. Bisa berubah. Berarti Iya. ada yang tidak sesuai dengan rencana yang Iya. dibuat. Iya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut Bu, jika ada yang tidak sesuai, apa yang akan Bu Umi lakukan Bu ke depannya? Kalau mainnya saya lebih harus mengerti dulu siswanya Bu. Jadi RPP atau mungkin yang saya itu harus saya sesuaikan dengan karakter siswa. Gak bisa saya main asal pokoknya begini ternyata ketika kena kelas yang anaknya yang aktif berbeda dengan hasilnya nanti dengan yang ada di pembelajaran yang RPP-nya itu. Berarti nanti Bu Umi akan menyusun rencana pembelajaran itu sebelumnya harus disesuaikan dengan siswa dulu, karakter siswanya dulu. Oke, itu yang tidak sesuai Bu ya. Menurut Bu Umi ada bagian dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin ada yang sesuai nggak Bu dengan perencanaannya? Kalau sesuai ada, alhamdulillah anak-anak kemarin itu masih mengikuti ketika saya suruh bawa buah. Jadi tidak ada kelompok yang enggak bawa gitu. Itu kemarin alhamdulillah semua membawa buah masing-masing. Meskipun nanti yang pertama bawa 5 jadi tinggal 2. Itu ya gitu. Dimakan dulu sama teman. Gitu. Itu menurut Umi bagian yang sesuai dengan cara pembelajarannya. Iya. Nah, kemudian bagaimana menurut Bu Umi keberhasilan dari pemahaman murid Bu terhadap pembelajaran yang sudah Bu Umi laksanakan kemarin? Kalau menurut pembelajaran kemarin Bu ya, anak-anak lebih memahami itu kalau mereka melihat bendanya langsung. Melihat langsung. Iya, jadi ketika hanya membaca teks, contoh teks tentang buah jeruk itu akan berbeda dengan mereka akan memahami dengan bawa buah jeruknya sendiri, terus melihat sendiri di dalamnya begitu. Iya, itu jadi mereka lebih tahu bagaimana cara meneliti, melihat mungkin dari segi penampakannya atau penampilannya, dari segi manfaatnya.
Dari begitu. Ya, dari pembelajaran Bu Umi kemarin, berarti menurut Bu Umi tingkat keberhasilannya bagaimana? Kurang lebih ya kalau main enggak mau 8 lah Bu. Oh, kalau dari skala iya. Bu Umi Maksudnya itu berhasil sekali sih ya enggak ya, saya juga enggak mau terlalu tinggi, cuma ya sudah lumayan lah ketika anak-anak sudah mau mengikuti, enggak yang membuat terus keonaran ini, mereka tetap mau diskusi, terus hasilnya meskipun tugas itu memang agak mundur ya Bu, kalau anak-anak itu kalau disuruh mengumpulkan 2 hari ternyata bisa 1 minggu, ya itu yang mungkin kekurangan kendalanya itu di situ. Jadi dari skala 8 itu ada alasan nggak Bu kenapa Bu Umi memilih skalanya 8? Kalau mau terlalu jelek kan nggak enak ya Bu ya. Jadi kalau terlalu tinggi juga, saya juga punya kekurangan masih tadi tugasnya itu. Jadi ya tengah-tengah aja 8. Jadi menurut Bu Umi di skala 8 ini anak-anak sudah ada pemahaman. Iya, sudah memahami. Sudah memahami dengan membawa langsung, jadi juga bagaimana cara meneliti, melihat bendanya langsung itu bagaimana, itu begitu. Sudah berhasilkah Bu penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan di pembelajaran yang kemarin itu yang saya observasi? Apakah menurut Bu Umi penerapan pembelajaran diferensiasinya itu sudah berhasil Bu? Saya rasa berhasil Bu, karena contohnya tugas ya Bu. Tugas itu ketika berbeda itu mereka lebih antusias Bu. Jadi tidak ada anak mungkin merasa terbebani. Saya cuma bisanya ini Bu, biasanya kan kalau sebenarnya harus pakai Canva, ternyata ada anak yang tidak punya aplikasinya atau tidak bisa, itu kan terbebani, jadi kadang tidak mau mengerjakan tugas. Tapi kalau kemarin ketika saya bebaskan tugasnya itu, jadi mereka bisa ya wis terserah, pokoknya yang paling penting mereka tahu apa yang mereka tulis gitu, meskipun bentuknya mereka akan tergantung dengan keahlian mereka masing-masing. Yang lebih suka pakai Word, yang ngetik-ngetik ya silakan, yang suka main gambar-gambar pakai aplikasi itu, malah ada yang mau punya, ada yang kayak semacam video ya Bu, tergantung mereka bisanya yang mana itu gitu ya. Berarti dari penjelasan Bu Umi, menurut Bu Umi sudah berhasil Bu ya? Untuk itunya iya saya. Soalnya tadi ada penjelasan dari Bu Umi, anak-anak itu bisa memilih sesuai minat. Iya, sesuai minat hasilnya ada makalah. Terus sesuai keahliannya mereka masing. Karena ada yang ini Bu, siswa yang melihat temannya, kok temanku bisa ya, aku kok tidak bisa. Jadi dia tertantang gitu Bu. Jadi mungkin nanti tugas berikutnya mungkin dia sudah mau belajar gitu. Tanya tadi Canva tadi, kok enak ya temanku main Canva kok cepet gitu daripada dia yang ngetik di Word gitu kan gitu. Akhirnya dia tertantang untuk aku tak belajar Canva juga gitu. Buat seperti gitu. Berarti sudah berhasil Bu ya dalam penerapan diferensiasi, terutama di diferensiasi untuk kontennya produk itu media pembelajarannya menggunakan buah-buahan yang berbeda sama diferensiasi produk yang dihasilkan itu berbeda, ada makalah sama PPT atau aplikasi Canva. Selanjutnya bagaimana menurut Bu Umi proses presentasi yang dilakukan dari hasil belajar anak-anak di kelas? Kan kemarin ada presentasi. Saya lihat itu anak masih kaku tuh untuk ngomongnya. Untuk presentasinya masih kaku, masih bingung, karena masih tunjuk-tunjukan. Kamu aja gitu. Ada solusi nggak Bu mengatasinya? Nah, ini nggak tahu ya, apakah perlu setiap anak itu dibiasakan gitu loh Bu? Apakah perlu dibiasakan untuk ngomong di depan, untuk bicara di depan? Karena kalau nggak gitu, kalau setiap nanti yang bicara cuma itu aja nanti yang paling pintar ngomong. Yang lainnya nggak terbiasa nanti karena cuma ngikut aja gitu. Untuk masalah tersebut mungkin apa Bu Umi punya rencana mengatasi dari kekurangan dalam hal presentasi itu Bu? Ada yang mau dilakukan ke depannya di pembelajaran berikutnya mungkin untuk mengatasi hal tersebut, apa yang mau Bu Umi lakukan? Apa ya, kalau mau buat anak itu berarti mungkin nanti lebih ditunjuk aja nanti yang siapa yang
berbicara di depan biar tidak hanya anak-anak itu saja yang ngomong kan gitu. Mungkin bisa kayak gitu Bu, atau mungkin nanti kelompoknya yang dirubah diacak lagi, jadi biar mereka juga tidak mengandalkan hanya satu orang atau 2 orang aja di dalam kelompok itu gitu. Oke, dan menemukan solusinya Bu ya. Penguasaan materi apa Bu yang sudah terlihat dari pembelajaran yang sudah Bu Umi lakukan kemarin? Apa Bu yang sudah dikuasai materi oleh anak-anak? Yang kemarin itu karena kan anak tuh mengetahui dulu Bu, teks laporan hasil observasi itu seperti apa. Jadi mereka harus tahu strukturnya gitu. Itu ada tahap-tahapannya, itu yang mereka sudah paham. Dari tugas yang mereka kumpulkan itu semua sudah ada, sudah masuk lah, sudah untuk strukturnya itu sudah betul gitu. Oke, berarti sudah mulai ada materi yang dikuasai Bu ya, dipahami ya itu. Terus tindak lanjut dari proses pembelajaran yang sudah Bu Umi lakukan, kemudian ada mulai dari pra observasi, hasil dari observasi, terus pasca observasi ini tindak lanjutnya apa Bu yang mau Bu Umi lakukan setelah kegiatan supervisi ini Bu? Ya itu saya kalau tindak lanjutnya saya yang tadi yang Ibu bilang saya harus belajar lagi tentang SBG tadi itu ya Bu ya. Tentang SBG harus belajar lagi. Iya, juga nanti juga menyesuaikan rancangan pembelajaran itu dengan kondisi siswa atau kondisi kelas gitu. Rancangan pembelajaran dengan kondisi siswa. Iya, betul. Terus ada lagi Bu? Apa ya? Mungkin lebih ke bagaimana kalau siswa itu biar tidak monoton gitu Bu. Oh iya, bagaimana caranya kelasnya membosankan gitu. Rencananya kapan Bu mau tindak lanjutnya ini sudah mulai Bu Umi mau mengalami perubahan dilaksanakan itu kapan Bu rencananya? Ya, saya tidak bisa jadi masih secepatnya lah Bu, tapi ya ini nanti mungkin setelah sudah mau cari-cari contoh-contoh SBG aja gitu. Di pembelajaran berikutnya. Iya, biar nanti pembelajaran berikutnya itu lebih enak gitu. Iya. Dari kegiatan coaching supervisi ini Bu apa yang Bu Umi rasakan Bu? Sebenarnya saya terima kasih sama guru VA. Jadi kalau tidak begini kan saya tidak tahu ya. Saya kadang kalau guru di kelas itu kan sudah tidak bisa memikirkan, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya di rancangan pembelajaran ya. Pokoknya yang ya sudah lihat situasi kondisi ngajarnya ini meskipun kita sudah di kepala itu sudah mengingat bahwa nanti prosesnya adalah A, B, C, D. Tapi ternyata di lapangan kan kadang A, B, C-nya kelewatan, D, E kan gitu. Nah kalau dengan yang tadi guru via observasi begini, jadi saya lebih tahu apa yang harus saya lakukan ketika mungkin ada beberapa proses itu yang saya lewatkan gitu. Karena memang siswa apalagi anak SMA ya Bu ya, itu kan guru itu kadang itu dinilainya itu yang kalau kita terlalu keras juga terlalu ya di guru mereka juga nggak mau, kita lembek juga mereka juga jadi saya butuh itu tuh. Jadi kalau masukan tadi terutama yang mungkin karena wajah saya itu kan memang wajah sangar ya Bu, jadi perlu jadi bagaimana ketika orang lain tuh melihat saya mengajar gitu loh, bagaimana terlalu kaku atau bagaimana gitu. Bu Umi sudah sudah menemukan solusi yang akan dilakukan untuk memperbaiki kedepannya. Sudah. Ya tadi bagaimana membuat anak tidak bosan, terus suasana kelas tidak monoton itu gitu. Rencananya akan dilaksanakan di pembelajaran berikutnya. Berarti Bu Umi sudah merancang Bu ya selanjutnya. Ya, ini mulai merancang, saya rubah lagi. Rancangan pembelajarannya harus dirubah lagi kan. Disesuaikan dengan siswa anak yang sekarang itu modelnya seperti apa gitu. Harus disesuaikan dengan karakter siswanya Bu ya. Terus Bu Umi bagaimana komitmennya Bu setelah kegiatan coaching supervisi ini? Apakah Bu Umi ada komitmen nantinya saya akan seperti ini setelah saya mengikuti kegiatan supervisi yang dengan coaching seperti ini? Komitmen saya apa ya? Ya saya berusaha untuk bagaimana membuat pelajaran bahasa Indonesia itu menyenangkan. Kayak kadang anak-anak itu kalau bahasa Indonesia itu diremehkan kan begitu.
Ya tinggal ya kalau omongnya saya harus belajar lagi tadi itu cara membuat pembelajaran bahasa itu anak itu merasa bahasa itu penting dan menyenangkan itu begini nanti yang harus dipelajari terus diterapkan ke anak-anak itu bagaimana gitu. Itu tindak lanjut Iya. cara tindak lanjutnya ke depannya ya Bu. Iya. Oke, setelah melakukan supervisi coaching ini gimana Bu sekarang perasaannya Bu Umi? Lega. Jadi istilahnya saya bisa sharing kira-kira enaknya itu diapakan kan gitu ya Bu. Iya. Karena kalau kita cuma di kepala saja terus cuma berpikir sendiri tuh Ya. nggak bisa menemukan mana yang kurang dan tidak. Tapi kalau sharing gini kan ya tadi saya tidak menemukan SBG tadi ternyata Ibu bisa membantu saya menemukan. Saya kira cuma ngobrol-ngobrol biasa biar anak itu nyaman dengan gurunya. Iya. Saya kira cuma itu aja. Ternyata perlu pembelajaran bagaimana untuk kegiatan-kegiatan yang bisa membuat mereka have fun gitu dan tetap konsentrasi di pembelajaran gitu. Tadi pembelajaran. Iya. Oke. Nah, ada lagi Bu Umi yang mau disampaikan? Ya nanti mungkin kalau disampaikan nanti kalau untuk ada beberapa bab ke depan nanti bisa Ya. bicara lagi dengan Bu Livi. Oke, berarti Bu Umi kedepannya untuk pembelajarannya akan Iya. melanjutkan lagi Bu ya kegiatan coaching supervisi seperti Iya. ini. Kan enak Bu sambil tukar-tukar informasi. Oh, gitu. sambil tukar pikiran dan informasi. Iya. Oke. Iya. Untuk ini Bu, apakah sudah ada yang mau disampaikan atau sudah unek-uneknya sudah tersampaikan? Sudah. Berarti ya itu ya saya sudah ada untuk saya cuma itu tadi gimana biar anak-anak itu enak gitu. Ternyata Ibu sudah ngasih masukan juga sudah bisa membantu saya itu bahwa menemukan itunya ada yang hal itu yang membuat anak-anak itu bosan. Karena ketika kalau di kelas itu tidak bisa memperhatikan anak-anak seluruhnya kan itu ya. Jadi itu berarti jadi itu ya PR saya untuk belajar lagi. Oke, sama-sama belajar ya. Iya. Oke. Iya. Oke. Oke. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama Bu. Ya, Iya. ada ngajar lagi ya? Iya, mungkin Iya. ada lagi di kelas yang lain. Oke Bu Umi. Iya. Kayak kapan-kapan kita sambung lagi Bu ya. Iya, Bu. Terima Pembelajaran kasih, ya. berikutnya yang sudah Ibu Umi perbaiki Iya. mungkin bisa kita sharing lagi. Bu Umi bisa Iya. menceritakan lagi bagaimana Oh hasil. iya, iya. Nanti kita atur ulang jadwal lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Umi. Monggo Bu.